Pria itu dulunya dianggap sampah keluarga, tapi sekarang, dia bisa mengalahkan kakaknya yang jenius. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Padahal, 3 hari lalu aku didiagnosa penyakit mematikan. Di hari-hari terakhirku, aku kecanduan game. Aku memberikan karakterku 2 atribut, yaitu jenius pedang dan jenius sihir. Efek sampingnya adalah penyakit mematikan. Ini membuatku campur aduk. Tak kusangka, permainan terakhirku sebelum mati, juga seperti hidupku. Saat aku menekan tombol mulai, cahaya biru menyilaukan muncul di depanku. Saat aku membuka mata lagi, aku berada di tempat yang asing, namun familiar. Setelah melihat diriku di cermin, aku menemukan fakta yang sulit dipercaya. Aku telah menjadi playboy terburuk dalam game. North Haibo. Keluarga Haibo adalah salah satu dari 3 keluarga gelap dalam game. North adalah anak bungsu dari 5 bersaudara keluarga Haibo. Namun, di keluarga ahli pedang yang penuh dengan orang jenius, North adalah satu-satunya yang tidak berbakat. Karena selalu menyalahkan keadaan, North akhirnya membuat perjanjian dengan iblis, dan menjadi bencana terburuk dalam game. Tapi aku tak menyangka akan menjadi North. Tiba-tiba, beberapa jendela status muncul. Aku terkejut sekaligus senang melihatnya. Tapi senyumku segera berubah menjadi panik. Kemampuanku sangat rendah, dan memiliki beberapa sifat negatif yang serius. Ini mengingatkanku pada karakter game yang kubuat tadi. Tiba-tiba, sebuah jendela muncul lagi. Anda memiliki 1 email yang belum dibaca. Aku segera memeriksa email itu. Halo, Liu Chan. Tidak, sekarang seharusnya aku memanggilmu North. Aku terkejut. Dia tahu namaku. Nama itu diberikan oleh orang tuaku yang menghilang. Apa dia tahu masa laluku yang terlupakan? Isi selanjutnya membuatku terkejut. Lama tak jumpa. Kau sudah bekerja keras selama 2,5 tahun terakhir. Kau berhak kembali ke sini. Selamat datang kembali. Aku memikirkan kemungkinan yang luar biasa. Mungkinkah dunia tempatku tinggal sebelumnya bukanlah kenyataan, dan ini adalah kenyataan, meskipun dia tidak bisa memberitahuku identitasnya dan banyak hal lainnya. Dia ingin membantuku, tapi pertama-tama, aku harus masuk Akademi Eiliden. Di sana, aku harus membangun kekuatanku, dan berusaha mengembalikan alur cerita utama game. Karena semua kebenaran ada di sana. Setelah itu, emailnya menghilang. Aku pusing setelah membacanya. Aku merasuki penjahat terakhir dalam game. Jika mengikuti alur cerita aslinya, bagaimanapun juga aku akan mati. Tapi jika ini kenyataan, aku tidak boleh menyerah untuk mendapatkan ingatanku kembali. Jadi, aku harus menemukan cara untuk mengembalikan alur cerita utama. Bahkan jika aku harus menjadi bos terakhir dunia ini, masih ada 1 tahun lagi sebelum masuk akademi, dan juga 1 tahun lagi sebelum aku mati. Baiklah, selanjutnya aku akan memulai penaklukanku yang ke-28. Lalu aku membuka pintu dan keluar dari kamar. Namun, tiba-tiba terdengar suara patah tulang yang renyah. Karena efek negatif tubuhku yang lemah dan sering sakit, pergelangan tanganku terkilir. Hal ini membuatku tercengang. Hanya membuka pintu saja bisa patah tulang, membuatku curiga apakah tubuhku terbuat dari kaca. Kalau tidak, kenapa mudah sekali hancur? Saat aku melamun, aku menabrak seorang pelayan. Patah tulang di tanganku semakin parah. Saat aku melihat lebih dekat, rambut coklat dan mata coklatnya membuatku teringat identitas pelayan itu. Rona, meskipun hanya karakter sampingan, dia adalah orang yang setiap hari membicarakan keburukanku di belakang. Saat ini, Rona merasa akan menghadapi bencana besar, dan panik meminta maaf berulang kali. Aku melihat wajah Rona yang polos dan lugu. Mungkin dia menggunakan wajah ini untuk menyebarkan gosip tentangku. Aku mendekat ke telinga Rona sambil tersenyum. Aku bisa memaafkanmu kali ini, tapi jika kau melakukannya lagi, kau akan dihukum. Rona ketakutan sambil meneteskan air mata, dan memaksakan senyum sambil mengiyakan. Lalu aku memberitahu semua orang bahwa aku akan pergi ke tempat latihan. Mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa keturunan Nazi yang jahat, North, secara tak terduga berinisiatif untuk berlatih. Lalu aku mengubah pembicaraanku. Oh ya, Rona, ikut aku. Mendengar itu, Rona merasa kepalanya berputar. Apakah dia ingin menghajarnya dengan pedang kayu? Lalu aku membawa Rona ke tempat latihan. Untuk bertahan hidup, aku harus segera beradaptasi dengan kondisiku. Sebagai pemain veteran yang telah menyelesaikan permainan 27 kali, aku sudah hafal semua elemen tersembunyi dalam game ini. Ini adalah permainan yang mengisahkan tentang pertarungan antara iblis dan dewa. Karakter dapat dikembangkan melalui berbagai kombinasi. Namun, meskipun karakter dapat diberikan beberapa sifat jenius, atau sifat biasa-biasa saja, pada prinsipnya, sifat jenius hanya dapat diberikan satu. Lagi pula, sifat jenius memungkinkan karakter dengan mudah mencapai puncak di bidangnya. Namun, aku memberikan diriku 2 sifat jenius. Oleh karena itu, batasan sifat muncul. Ketika sifat diberikan melebihi batasnya, harus ada konsekuensinya. Dan yang kumiliki adalah jenius berpedang dan bertarung, yang dapat membantuku dengan mudah mencapai puncak di bidang pedang dan pertarungan.
Jenius penginderaan sihir. Meningkatkan efisiensi penggunaan sihir secara keseluruhan. Selain itu, ada juga sifat berguna lainnya, seperti wawasan, yang memungkinkanku melihat status karakter lain. Sedangkan jenius acting, seperti namanya, meningkatkan kemampuan akting karakter. Tekad baja membuatku tetap tenang dalam pertempuran. Tapi masalahnya adalah sifat negatif yang menyertainya. Yang paling serius adalah penyakit mematikan. Ini membuatku meragukan hidup, umurku. Aku seperti rumah sakit berjalan. Tangan dan kaki dingin, membuatku tidak bisa memasuki daerah Gletser. Tanpa kemampuan api, tubuh lemah dan sering sakit membuatku pingsan sekali sehari. Aku menggaruk kepalaku dengan frustrasi. Sepertinya aku harus menyelesaikannya satu persatu. Dan yang pertama harus kuselesaikan adalah kutukan kelemahan. Kutukan ini tidak hanya memperlambat kecepatan pertumbuhanku menjadi setengahnya, tetapi juga menggandakan efek negatif pada musuh. Beberapa saat kemudian, aku mengayunkan pedang kayu dengan susah payah di tempat latihan. Aku tidak pernah menyangka, kutukan kelemahan ini, kan membuat tubuhku selemah ini. Aku hanya mengayunkan pedang kurang dari 10 kali. Dan aku sudah hampir sekarat. Meskipun ada banyak macam senjata di sini. Senjata keluarga Haebo selalu berupa pedang. Keluarga Haebo dikenal dunia sebagai keluarga bangsawan kegelapan dan pedang. Alasan mereka begitu terkenal, adalah karena teknik rahasia mereka yang menanamkan sihir kegelapan ke dalam pedang, dan senjata dewa yang dikenal sebagai pedang penguasa. Pedang itu hanya diwariskan kepada kepala keluarga berikutnya. Tapi semua itu tidak penting bagiku sekarang. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah kekayaan keluarga Haebo untuk menghilangkan sifat negatifku. Lalu aku memberi isyarat kepada Rona untuk mendekat. Tanpa diduga, tindakanku ini membuat Rona ketakutan, mengira dia akan dihukum lagi. Hal ini membuatku menyeringai. Dengan kesal, aku menarik telinganya dan berbisik beberapa patah kata. Setelah mendengarnya, Rona tampak sangat terkejut. Tidak mengerti mengapa aku ingin menghabiskan begitu banyak uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mengepalkan tanganku dan menyuruhnya segera bersiap. Melihat itu, Rona buru-buru mengatakan akan segera melakukannya. Saat aku sedang meratapi betapa rendahnya statusku, tiba-tiba muncul sesosok orang di sampingku. Aku terkejut setelah melihat siapa orang itu. Karena dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di keluarga Haebo. Kepala pelayan, Rodwell. Sebagai tangan kanan ayahku, kepala keluarga saat ini, dia bukanlah orang yang bisa kuperlakukan seenaknya. Hatiku menjadi tegang. Orang yang begitu sulit dihadapi muncul sejak awal. Apakah dia menemukan sesuatu yang aneh padaku? Tapi aku segera tenang, karena aku punya cara untuk menghadapinya. Mengaktifkan sifat bakat akting. Aku langsung bersikap seperti anak manja. Dan dengan malas bertanya pada Rodwell ada urusan apa. Rodwell sedikit membungkuk, dan mengatakan dia datang atas perintah kepala keluarga untuk menyampaikan pesan. Kepala keluarga memerintahkanku untuk menghadiri pesta malam ini. Mendengar itu, aku panik. Aku baru saja merasuki tubuh ini dan belum tahu apa-apa, tapi sudah disuruh menghadiri jamuan keluarga. Jadi aku bilang pada Rodwell kalau aku tidak akan pergi. Tapi Rodwell memberitahuku bahwa nona muda dari keluarga Rainer datang untuk pelajaran ksatria. Jika aku tidak hadir, kepala keluarga pasti akan sangat marah. Mendengar itu, aku menghela nafas pasrah, dan akhirnya setuju. Saat itu, Rodwell menyadari keanehanku. Dia ingat aku biasanya tidak suka pedang. Mengapa hari ini aku berbeda dan datang ke tempat latihan? Rodwell menatapku tajam, ingin tahu mengapa anak manja yang jahat ini bertindak aneh. Mendengar itu, aku balas menatap Rodwell dengan tajam. Sebagai kepala pelayan, sebaiknya kau tidak seenaknya menghina tuanmu. Apapun yang kulakukan, atau apapun niatku, itu bukan urusanmu. Dia meminta maaf padaku dan mengatakan akan memperbaiki kesalahannya. Lalu dia melihatku pergi. Rodwell curiga aku menemukan sesuatu. Sepertinya dia harus melapor pada ayahnya. Dan ketika aku kembali ke kamarku, aku merasa sangat lega. Aku sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika rahasiaku terbongkar, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lalu aku teringat pemberitahuan Rodwell tadi. Tak disangka, nona muda dari keluarga Rainer datang. Dan dia muncul tiba-tiba di saat seperti ini. Malam harinya, aku menghadiri jamuan makan malam seperti yang direncanakan. Dan di depanku duduk kedua kakakku, Habi dan Karen. Mereka berdua mengejekku dan menertawaiku karena berani datang ke jamuan makan malam. Mereka bilang aku kasar pada pelayan beberapa waktu lalu. Benar-benar anak manja yang tidak bisa diperbaiki. Mendengar itu, aku merasa sangat dirugikan. Lagi pula, bukan aku yang melakukan semua itu. Kemudian ayah datang ke pesta, diikuti oleh seorang wanita berambut merah. Dia adalah Talia, nona muda dari keluarga Rainer. Ayah memberitahu semua orang bahwa Talia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Mendengar itu, mata kedua kakakku berbinar gembira. Namun, hatiku gelisah, karena Talia bukan hanya karakter protagonis dalam game.
tetapi juga orang yang menghukumku setelah aku menjadi penjahat besar. Itu berarti dia kan menusuk jantungku di masa depan. Kemudian ayah mengumumkan dimulainya makan malam. Saat itu, Talia memperhatikanku. Tapi aku memalingkan muka dan menghindari tatapan Talia. Kedua kakakku saling memandang dan tersenyum. Lalu mereka berkata kepada ayah bahwa sudah waktunya untuk memutuskan siapa yang akan mewakili keluarga di Akademi Aliadine. Mendengar nama Akademi Aliadine, aku menjadi bersemangat. Karena itu adalah tempat terpenting dalam game. Dan game itu sendiri, berdasarkan pertempuran di mana para siswa menyelesaikan konflik internal, sambil melawan iblis. Dan aku juga punya tugas dari orang misterius itu. Jadi aku harus mendapatkan tempat di akademi. Ayah memberitahu semua orang bahwa setiap keluarga hanya mendapat 3 tempat. Dan sekarang kakak pertama dan kedua sudah mengambil 2 tempat. Sekarang hanya tersisa 1 tempat. Jadi aku berencana untuk memilih orang terakhir. Sesuai dengan tradisi keluarga. Setelah mendengar itu, aku berbicara lebih dulu. Sepertinya ayah berencana untuk membuat kami, saudara-saudara, berduel untuk memperebutkan tempat itu. Ayah terkejut. Dia tidak menyangka aku akan berbicara lebih dulu. Lalu dia memberitahu kami bahwa duel akan diadakan sebulan lagi. Dan hasilnya akan menentukan siapa yang terpilih. Kedua kakakku sama sekali tidak menganggapku serius. Mereka meremehkanku dan menyuruhku menyerah saja. Lagi pula, orang lemah dan sakit-sakitan sepertiku, yang belum pernah memegang pedang, tidak mungkin punya peluang untuk menang. Tapi aku menjawab dengan acuh tak acuh. Katakan itu setelah kalian menang. Ketenanganku membuat Habi marah. Kau pikir sampah sepertimu bisa mengalahkanku? Aku hanya tersenyum penuh percaya diri. Kita lihat saja nanti. Ekspresiku membuat kedua kakakku kesal setengah mati. Sikapku yang menantang juga menarik perhatian Talia. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya tuan muda sangat percaya diri ya. Kata-katanya membuatku merasa gelisah. Aku tanpa sengaja membangkitkan minat wanita yang kutakuti ini. Setelah perjamuan makan malam berakhir, Rodwell melaporkan perilaku anehku kepada ayah. Hal ini membuat ayah berpikir keras. Mungkinkah aku dirasuki iblis? Namun untuk saat ini, perubahan pada diriku membuat ayah sangat tertarik. Maka, ia memerintahkan Rodwell untuk terus mengawasiku. Keesokan harinya, para pelayan bergosip. Mereka tidak percaya bahwa si pemalas, Nord, akan berduel dengan kedua kakaknya. Tapi yang membuat mereka bingung adalah, mengapa aku terus berlari? Aku tahu betul, masalah terbesar yang kuhadapi saat ini adalah kurangnya stamina. Karena, bakat berpedang dan bertarung, baru bisa diaktifkan jika stamina mencapai 4 poin. Tapi aku hanya punya 2 poin. Artinya, aku harus meningkatkan stamina 2 poin lagi dalam sebulan. Dalam kondisi terkena kutukan lemah. Dari usahaku berlari mati-matian tadi yang hanya meningkatkan 0,1 poin. Kutukan penyakit parah juga akan memperlambat perkembangan staminaku. Jadi, aku harus bekerja 4 kali lebih keras dari orang lain. Saat itu, Rona membawakan barang-barang yang kupesan kemarin. Racun Hydra berkepala 3, air mancur peri memori, inti golem, dan gulungan peningkat stamina cepat. Sekarang, saatnya menggunakan jalan pintas yang kutahu sebagai pemain veteran. Rona bertanya dengan cemas untuk apa aku membutuhkan barang-barang itu. Karena itu semua adalah bahan-bahan terlarang yang beracun atau sulit ditangani. Terlebih lagi, harganya sangat mahal. Satu-satunya yang berguna bagiku hanyalah gulungan stamina itu. Namun aku berkata, memang terlarang jika kau tak tahu cara menggunakannya. Aku langsung meminum racun Hydra berkepala 3. Rona sangat terkejut sampai jantungnya berdebar kencang. Aku merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku. Telah meminum racun Hydra berkepala 3. Stamina meningkat sementara menjadi 1,5 kali lipat. Hitung mundur kematian dimulai. Lalu aku menggigit inti golem. Setelah mengonsumsi inti golem, akan perlahan membatu. Plot tersembunyi diaktifkan. Inti golem biasanya digunakan manusia untuk membatu dan meningkatkan pertahanan. Tapi jika dikonsumsi bersama racun Hydra berkepala 3, akan menghasilkan efek khusus. Racun Hydra berkepala 3 diencerkan. Efek negatif kutukan lemah hilang. Namun, plot tersembunyi bukan hanya itu. Di hadapan Rona yang tersipu malu, aku perlahan melepas pakaianku. Lalu aku menyiram tubuhku dengan air mancur peri memori. Efek pembatuan inti golem menghilang. Air mancur peri memori bereaksi dengan inti golem. Pengguna sementara diberikan efek berkah pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan meningkat 2 kali lipat hingga stamina mencapai 5. Lalu aku merobek gulungan stamina yang tersisa. Gulungan peningkat stamina ekstrim telah digunakan. Pertumbuhan stamina meningkat 2 kali lipat. Setelah serangkaian tindakan ini, aku tidak hanya menghilangkan kutukan kelemahan, tetapi juga meniadakan batasan pertumbuhan stamina akibat penyakit parahku. Hasilnya, aku bisa meningkatkan stamina 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba Rona memelukku, menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh kekhawatiran. Melihatku tiba-tiba melepas baju. Dia mengira otakku rusak karena racun. Mendengar itu, aku berkeringat dingin. Tak kusangka dia begitu peduli padaku.
Maka, kukatakan pada Rona bahwa aku baik-baik saja. Setelah itu, aku melanjutkan latihan lariku. Rona mengikutiku dengan riang, memberiku handuk. Dan di kejauhan, ada sosok yang diam-diam mengawasiku. Thalia tampak bingung, dia begitu lemah. Tapi kenapa dia berani menerima duel dengan kedua kakaknya? Pembantunya mengingatkannya untuk berhati-hati bicara. Karena ini adalah keluarga Haibo. Mereka tidak boleh meremehkan tuan muda. Tapi Thalia merasa dia tidak salah. Karena menurutku, dia sama sekali tidak bisa berpedang. Dia hanya terus berlari, bahkan dengan sombong menolak tawaran para pengikut untuk mengajarinya ilmu pedang. Thalia yakin sebulan lagi aku akan dihajar habis-habisan. Namun, matanya terus melirikku. Meskipun dia sudah tahu akhirnya, dia terus saja memperhatikanku. Memikirkan hal itu, dia merasa tidak bisa terus begini. Maka, Thalia menghampiriku, menyapaku dengan antusias. Melihatnya, aku tertegun. Hatiku mulai panik. Aku berpura-pura tenang dan bertanya ada apa. Melihat reaksiku, Thalia terkejut. Tidak mengerti kenapa aku bersikap dingin padanya. Apa dia terpesona oleh kecantikanku? Pasti begitu. Thalia terus meyakinkan dirinya sendiri. Dia bertanya apakah aku yakin bisa mengalahkan kedua kakakku. Aku mengangguk. Thalia langsung berkata dengan bangga bahwa dia bisa membantuku jika diperlukan. Namun, tanpa berpikir panjang, aku menolak tawarannya. Aku bahkan dengan dingin menyuruh Thalia menjauh dariku. Kata-kataku yang tidak sopan membuat Thalia tersipu malu. Kenapa kau tidak tahu berterima kasih? Tanyanya. Dia pun berbalik pergi dengan kesal, meninggalkanku terdiam. Keluhan Rona masih terngiang di telingaku. Melihat punggung Thalia yang menjauh, aku merasa masalahku semakin bertambah. Stamina 6. Aku menggunakan wawasan untuk melihat status Thalia. Keberuntungan 5. Setiap kali kulihat, aku selalu merasa itu luar biasa. Stamina pria normal hanya 4 poin. Tapi Thalia memiliki stamina yang menakjubkan. Meskipun bakatnya tidak sebaik beberapa orang di benua ini, kemampuannya hanya di bawah 3 kaisar pedang dan 4 sage. Dengan kemampuannya, dia bisa mengalahkan 1 atau 2 iblis. Dan juga sihir api yang digunakan Thalia, yang di masa depan akan berevolusi menjadi api diri, yang akhirnya akan membakarku menjadi iblis. Meskipun aku tahu alur cerita masa depan, aku tidak bisa merekrut Thalia. Karena itu akan menyebabkan perubahan tak terhitung jumlahnya pada alur cerita masa depan. Yang harus kulakukan adalah menemukan cara untuk mengikuti sejarah asli dan tetap hidup. Setelah pergi, Thalia mengenang kembali hidupnya. Meskipun dia telah disebut jenius sejak kecil, dia tidak pernah bisa mengalahkan kakaknya. Ini membuatnya meragukan apakah dia bisa menjadi seorang ksatria. Sejak zaman dahulu, seorang ksatria tidak boleh mementingkan diri sendiri. Mereka juga harus bersedia mengorbankan diri demi keadilan. Dan juga harus melalui tempaan pedang dan perisai yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, barulah mereka bisa menjadi ksatria yang dihormati semua orang. Tapi aku berdelusi hanya dengan kekuatan fisik. Aku bisa mengalahkan 2 kakak laki-lakiku yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia yakin aku tidak mungkin menang. Sebulan berlalu dengan cepat. Duel dimulai dengan penuh antisipasi. Ayah bertanya pada Rodwell apa pikiranku. Rodwell mengatakan berdasarkan apa yang telah dia lihat dan dengar sejauh ini, pemenangnya tidak diragukan lagi adalah Tuan Muda Karen. Mendengar ini, ayah berkata, jika normal, kamu benar. Mendengar ini, Rodwell menebak-nebak dalam hatinya. Apakah kepala keluarga memiliki hasil lain dalam pikirannya? Meskipun aku memang telah banyak berubah. Bagaimanapun, aku tidak berpikir aku bisa menang. Karena aku pernah mengikuti jalan ksatria ayah. Jadi aku tahu betapa sulitnya proses ini. Ranah ilmu pedang tergantung pada durasi latihan dan kedalaman penelitian, dan satu-satunya yang dapat membuat seseorang berhasil membalikkan keadaan dan melampaui pendahulunya adalah jenius pamungkas yang jauh melampaui orang biasa. Tapi apakah aku benar-benar memiliki bakat bawaan itu? Tapi kemudian ayah menyela pikiran Rodwell. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Setidaknya aku mewarisi darah keluarga Haibo. Mungkin si bungsu berbakat, memiliki bakat yang setara dengan kaisar pedang. Namun, saat ini aku sangat khawatir, karena bakat ilmu pedang dan pertarunganku masih belum aktif. Meskipun aku sudah berlatih mati-matian, staminaku pada akhirnya tetap di 3.8. Bahkan Rona yang berlari denganku, staminanya sudah mencapai 4.5. Ini membuatku merasa sangat tertekan. Sedangkan stamina Karen mencapai 8 poin. Artinya, aku tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Kemudian, duel resmi dimulai dengan pengumuman wasit. Begitu suaranya jatuh, Karen langsung menyerang. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar menekanku. Memukuliku tanpa bisa melawan, hanya bisa terus dipukuli. Tapi segera aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Staminaku mulai meningkat dalam pertarungan. Membuatku tersenyum. Melihat ini, Karen mengira otakku rusak, lalu melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Ayah melihat penampilanku dan merasa bosan. Harapan tadi berubah menjadi kekecewaan. Tapi ayah juga tidak mengakui Karen, termasuk Harbi yang belum naik.
Meskipun bakat keduanya lumayan, tapi dibandingkan dengan Napoleon, kakak tertua, jauh lebih buruk. Dan pedang hitam yang mendominasi yang bisa menginjak-injak segalanya, dan membuat lawan tunduk dengan kekuatan absolut. Siapa yang akan mewarisinya? Ayah merasa duel ini tidak ada gunanya lagi. Maka, dia memutuskan untuk menghentikannya. Tapi saat itu juga, dengan peningkatan stamina terakhir 0,1, aku tiba-tiba tersenyum. Aura misterius mengalir dari tubuhku. Mengaktifkan sifat jenius pedang dan pertarungan. Mengaktifkan skill waktu sang jenius. Detik berikutnya, seluruh ruang terasa seperti terperosok ke dalam lumpur. Semua yang kulihat menjadi sangat lambat. Aku pernah mendengar bahwa jenius dan orang biasa hidup di waktu yang berbeda. Jadi, inilah waktu sang jenius. Skill yang membuat waktu terasa beberapa kali lebih lambat. Meskipun gerakan lawan terlihat lambat, itu tidak berarti aku bisa bergerak lebih cepat. Jadi, aku tidak bisa memanfaatkan skill ini sepenuhnya. Tapi karena sifatku sudah aktif, maka pemenangnya sudah ditentukan. Aku melangkah maju dan menepis pedang panjang Karen. Senyum percaya diri terukir di wajahku. Sekarang, giliranku. Aku menguasai skill Dewa Waktu Sang Jenius, yang membuat waktu terasa beberapa kali lebih lambat. Tapi skill ini hanya bertahan 5 menit. Jadi, aku harus mengalahkan kedua kakakku. Dalam batas waktu tersebut, aku membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ayah, izinkan aku berduel dengan kedua kakakku sekaligus. Mendengar itu, semua orang mengira aku sudah gila. Bahkan ayah pun terkejut. Tapi ayah segera menyadari perubahan auraku. Dia ingin tahu potensi apa yang disembunyikan putra bungsunya ini. Maka, dia menyetujui permintaanku untuk melawan mereka berdua. Duel pun dimulai lagi. Kedua kakakku mengayunkan pedang mereka dan menyerangku dari kedua sisi. Namun, aku dengan mudah menangkis serangan mereka. Dan karena efek khusus waktu sang jenius, kemampuan pedangku meningkat. Aku mulai memahami pola serangan mereka. Bahkan aku bisa membalas serangan mereka. Semua orang terdiam. Wajah mereka penuh kebingungan. Nord, yang dulu dianggap aib keluarga, kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kekuatanku membuat kedua kakakku gentar. Suaraku yang tenang terdengar di telinga mereka. Melamun saat bertarung itu fatal. Loh, Kak, sambil berbicara, aku mengayunkan pedangku ke arah mereka. Aku berhasil menekan mereka berdua. Aku merasa sangat puas. Meskipun taruhan duel ini penting, tapi sekarang aku merasa mengayunkan pedang adalah hal yang menyenangkan. Dengan serangan terakhirku, kedua kakakku benar-benar kalah dan tak berdaya. Semua orang terkejut, bahkan ayah pun tak percaya. Aku mengingatkan wasit untuk mengumumkan pemenangnya. Wasit tersadar dan mengumumkan Nord sebagai pemenang. Aku tersenyum puas, lalu aku memberi hormat pada ayah dan undur diri. Melihatku pergi, Talia tiba-tiba berdiri dengan gugup. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia harus menghentikanku. Setelah meninggalkan arena latihan, aku menghela napas lega. Setetes darah mengalir dari sudut bibirku. Ternyata aku telah melampaui batas waktu keahlianku. Keahlian waktu jenius memiliki kelemahan fatal, yaitu akan ada efek samping jika melebihi batas waktu. Efek sampingnya adalah nyawaku direnggut secara permanen. Aku hanya melebihi batas waktu sebentar, tapi 2,5 hari usiaku direnggut. Ini memperburuk kondisiku yang memang sudah tak lama lagi. Untungnya, tidak ada yang menyadarinya. Kalau tidak, aku mungkin kehilangan kualifikasi untuk masuk akademi. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara di belakangku. Talia berjalan cepat ke arahku dengan langkah kecil. Dengan gugup bertanya apakah aku terluka dalam duel. Aku mengerutkan kening. Dalam hati, aku merasa ada yang tidak beres. Jika efek samping keahlianku sampai ke telinga ayah, akan jadi masalah besar. Apalagi, orang yang melihatnya adalah Talia. Saat aku hendak mencari alasan, kata-kata Talia membuatku tertegun. Tak kusangka kau bisa mengalahkan kakakku dengan tubuh lemah seperti itu. Sepertinya aku salah menilaimu. Talia menggigit bibirnya, wajahnya memerah karena malu. Tanpa diduga, dia meminta maaf padaku. Karena selama sebulan terakhir, dia tidak pernah melihatku memegang pedang. Dia hanya mendengar bahwa di hari pertama, aku mengayunkan pedang kayu dengan canggung. Tapi bagaimana aku bisa menang dengan kemampuan seperti itu? Jadi, Talia berpikir aku pasti sangat berbakat. Itulah sebabnya dia mengejarku dan ingin tahu bagaimana aku membangkitkan bakatku dan berlatih sampai ke tingkat ini. Tapi saat dia mengejarku, dia melihatku menyembunyikan lukaku. Ini membuatnya kembali mengubah pandangannya tentangku. Mungkinkah aku tidak hanya mengandalkan bakat luar biasa untuk mengalahkan kedua kakakku dengan mudah? Saat itu, kesan Talia tentangku benar-benar berubah. Dia merasa aku bukan anak manja seperti yang dikabarkan, melainkan seorang jenius yang berusaha keras untuk menang dengan berbagai cara. Namun, aku tidak tahu Talia sedang asyik dengan pikirannya sendiri. Aku kembali batuk darah tanpa sadar. Melihat itu, Talia bergegas menghampiriku dengan khawatir. Tapi aku menepis tangannya dengan kasar, dan memperingatkan Talia dengan dingin untuk tidak menyentuhku. Kenyataannya, karena selama 2,5 tahun terakhir, aku berlatih menyanyi dan menari di rumah.
Aku jadi sangat fobia sosial. Melihat tingkah lakuku, Talia menundukkan kepalanya dan meminta maaf lagi. Mendengar itu, aku ragu apakah aku tidak salah dengar. Talia melanjutkan, sebelumnya dia mendengar aku sakit-sakitan. Ternyata aku berlatih untuk meningkatkan kebugaranku. Dialah yang salah paham. Dia tidak menyangka aku akan begitu serius berlatih ilmu pedang. Setelah mendengar kata-kata Talia, aku sedikit bingung. Talia yang kulihat sekarang, sama jujurnya dengan yang ada di dalam game. Meskipun dia memiliki sifat kesatria, dia juga anak dari keluarga bangsawan terhormat. Jadi di depan orang lain, dia mengaku salah itu sulit. Jadi, aku mengikuti ide Talia dan mengajukan permintaan, yaitu meminta dia untuk merahasiakan batuk darahku. Begitu aku selesai bicara, Talia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Itu membuatku lega. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi rahasiaku akan terbongkar. Lalu, aku berkata, kuharap kau menepati janjimu, dan berbalik pergi. Rambut merah Talia berkibar, tatapannya tertuju pada punggungku yang menjauh. Detak jantungnya tanpa sadar semakin cepat. Di sisi lain, setelah melihat penampilanku yang menakjubkan, dugaan ayah semakin kuat. Aku bertanya pada Rodwell tentang pendapatnya mengenai bakatku. Tapi Rodwell masih belum mengerti satu hal, yaitu mengapa aku awalnya mau menerima serangan itu. Bagaimanapun juga, di usiaku saat ini, tidak ada tuan muda di generasi sebelumnya yang lebih kuat dariku. Ayah mengangguk setuju dengan perkataan Rodwell, dan dia bisa merasakan bahwa aku sepertinya masih menyembunyikan sebagian bakatku. Jadi, ayah meminta Rodwell untuk terus mengawasiku. Tapi apapun yang kulakukan, dia tidak boleh ikut campur. Putra bungsunya yang tiba-tiba menunjukkan bakat luar biasa ini, akankah memiliki bakat yang cukup untuk mewarisi pedang hitam hegemoni? Lagi pula, waktu yang tersisa untuknya tidak banyak. Setelah kembali ke kamar, aku melihat jendela yang muncul di hadapanku. Itu adalah pemberitahuan hadiah penyelesaian misi game. Meskipun game ini telah menjadi kenyataan, sistem gamenya masih dipertahankan. Hadiahnya adalah 3 kupon distribusi poin kemampuan bebas. Ini membuatku kesal. Jika diberikan lebih awal,